Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas perbaikan tablet ya. Di depan saya ini ada dua buah tablet keluaran dari Advan ya. Untuk yang berwarna gold atau kuning ini ya, sebelah kiri ini adalah tablet Advan X7 Pro kalau nggak salah. Sedangkan untuk yang berwarna putih ini dia adalah tablet Advan E1C. Saya tidak begitu paham ya untuk tipe-tipe keluaran HP dari Advan sendiri ya. Mudah-mudahan tidak salah. Apabila teman-teman ada yang tahu, monggo silahkan di komen ya. Untuk tablet ini ya, dua-duanya datang ke tempat saya dalam keadaan mati total. Dan untuk touchscreennya sendiri dia sudah pecah ya. Dan untuk tablet ini si pemilik bilang katanya sudah lama sekali tidak pernah digunakan ya. Akan tetapi beliau menginginkan supaya tablet ini bisa dihidupkan kembali ya, dan juga bisa difungsikan kembali. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan coba lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita akan coba sambungkan untuk pengisian daya seperti biasa. Kita akan coba untuk X7 Pro ya. Kita akan colokkan pengisian daya. Ya, ketika saya colokkan charger ya atau pengisian daya, handphone tidak merespon apa-apa ya. Dan pada smart USB terbaca 0,00. Itu artinya untuk pengisian daya sama sekali tidak bisa masuk ya, atau tidak bisa dilakukan pengisian daya. Kita akan coba tekan tombol power. Ya, sepertinya sama saja untuk ampernya masih tetap di 0,00 ya. Istilahnya untuk pengisian daya dia sama sekali tidak bisa dilakukan pengisian untuk daya baterainya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk tablet Advan E1C ya. Kita akan coba lakukan pengisian daya. Kita akan colokkan kabel charger ya. Ya, untuk tablet E1C ini ketika dicolokkan charger dia tidak merespon apa-apa ya. Akan tetapi pada smart USB dia terbaca 0,29 dan dia turun ya, dia naik lagi dan bertahan di 0,29 ampere ya. Kita akan coba tekan tombol power ya. Ya, ketika saya coba lakukan penekanan pada tombol power, handphone tidak merespon apa-apa, dan pada smart USB nya sendiri dia masih tetap di 0,29 ampere. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bongkar dulu untuk X7 Pro ya, untuk yang berwarna kuning ini. Dia yang dilakukan pengecasan sama sekali tidak merespon dan smart USB menunjukkan di 0,00. Kita akan singkirkan dulu untuk E1C nya. Kita akan bongkar casing belakangnya ya. Jadi untuk tablet Advan ini dia
posisi dari kartu SIM-nya ada di balik tutup ya, dan juga micro SD-nya ya. Jadi kita harus membuka tutup bagian atas. Oke, langsung saja kita akan bongkar. Kita lepaskan dulu untuk dua baut yang ada di bawah tutup yang tadi kita buka ya. Ya, untuk tablet Advan ini ya, dua-duanya dari X7 Pro dan juga S1C ini sebenarnya sudah tidak support untuk 4G ya. Dia hanya support di 3G, akan tetapi si pemilik handphone menginginkan untuk bisa dihidupkan kembali. Oke, untuk back cover atau casing belakang sudah berhasil kita buka. Selanjutnya kita akan coba ukur tegangan pada baterai terlebih dahulu ya. Kita akan lepaskan dulu untuk baterainya. Kita solder ya di bagian kabel baterai ya. Kita akan panaskan dulu untuk soldernya. Ya, untuk kabel baterai sudah kita lepaskan ya Bang. Selanjutnya kita akan coba ukur menggunakan ampere meter ya. Kita setel di 20 volt, kita akan colokan, kita sambungkan untuk positif ke positif dan negatif ke negatif ya. Ya, benar saja ya Bang. Untuk baterai ini sama sekali tidak ada voltasenya atau nol ya. Kemungkinan efek dari lama terbengkelai ya, atau tidak digunakan, sehingga untuk voltase pada baterai ini dia kosong ya. Apakah masih bisa kita gunakan? Kita akan coba suntik tegangannya menggunakan power supply atau PSU ya. Oke, saya rasa cukup Bang. Kita akan coba ukur kembali. Ya, sudah 3 volt lebih ya. Kita akan coba pasang apakah sudah bisa melakukan pengisian daya ya. Ya, untuk voltase pada baterai ini sebenarnya dia 3,7 volt ya. Kita akan coba pasang kembali untuk kabelnya.
Oke, kita akan coba sambungkan ke pengisian daya ya Bang. Ya, ternyata masih sama saja ya, di 0,0. Mungkin untuk jalur dari pengisian dayanya sendiri dia bermasalah ya. Kita akan coba di penekanan tombol power. Ya, sama sekali handphone juga belum mau merespon ya. Kita akan coba cek kembali Bang. Kita kembali lepaskan kembali untuk kabel dari baterai ya. Kita colokkan kembali untuk kabel cas ya, atau kabel pengisian daya. Kita pasangkan kembali. Kita akan coba ukur apakah keluar tegangannya pada pin dari konektor baterai ya. Ya, keluar tegangan akan tetapi sangat kecil ya, 0,40 bahkan kurang. Dan untuk voltase dari baterainya juga masih aman ya. Kita coba ukur kembali. Ya, keluar sangat kecil ya Bang. Ya, baiklah Bang, karena untuk pengisian daya sepertinya dia tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kita akan coba nyalakan handphonenya menggunakan power supply saja ya. Apakah untuk handphone ini masih bisa kita nyalakan? Ya, ketika saya lakukan pengecekan secara fisik sebenarnya tidak ada tingkat korosi yang mencurigakan ya.
Oke, kita akan coba jumper saja dulu. Kita akan nyalakan menggunakan power supply ya. Kita akan pasangkan kabel jumperan ya. Kita sambungkan ke power supply. Ya, kita coba tekan tombol power dan alhamdulillah handphone atau tablet ini masih bisa menyala ya. Kita tunggu apakah bisa tampil ke menu. Oh, ternyata belum bisa ya. Kita akan coba lagi. Ya, ternyata memang tidak bisa ya. Kemungkinan power supply saya tidak mampu ya bang, karena saya menggunakan power supply dengan ampere hanya 1 ampere ya. Karena ada beberapa handphone yang memang tidak bisa dinyalakan ketika menggunakan PSU 1 ampere ya, biasanya 2 ampere. Oke, fix. Berarti untuk tablet Advan X7 Pro ini dia sebenarnya bisa menyala ya. Untuk baterainya mudah-mudahan masih bisa kita gunakan, karena tadi ketika kita tembak baterai untuk voltase baterai masih bisa terisi ya. Dan pada jalur pengecasan untuk X7 Pro ini dia bermasalah. Oke, lain kali akan kita bahas ya. Kita lepaskan kembali untuk kabel jumpernya ya, barangkali nanti lupa. Oke, saya akan singkirkan dulu untuk X7 Pro nya. Selanjutnya kita akan coba untuk Advan E1C nya ya. Kita akan coba lakukan pengecekan awal. Oke, untuk back cover sudah kita buka. Selanjutnya kita lepaskan seperti biasa kabel dari baterai ya. Kita cek menggunakan multimeter digital seperti biasa. Ya, untuk pada baterai ini 3,16 volt ya. Kita akan coba suntik tegangan ya, karena untuk voltasenya sendiri dia juga 3,16
7 volt ya. Ya, kita akan tahan, kita lakukan pengecasan menggunakan PSU ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti kita juga akan lakukan di X7 Pro nya ya, karena tadi saya juga mencurigai untuk voltase baterainya memang belum bisa ya untuk dilakukan pengecasan. Nanti kita akan coba lagi, kita akan tunggu sampai baterai bisa sedikit terisi ya. Kita next dulu. Oke bang, saya rasa cukup ya. Kita akan lepaskan untuk power supply nya. Kita coba ukur kembali untuk tegangan pada baterai. Ya, tegangan pada baterai sudah naik di 3,43 ya. Apakah sudah kuat? Kita akan coba. Kita akan coba lakukan pengukuran pada voltase yang dikeluarkan pada pin konektor baterai ya, yang ada pada mainboard. Kita colokkan kabel pengisian daya. Kita akan cek apakah normal atau tidak ya. Untuk positif di sebelah kanan ya, dan negatif di sebelah kiri. Ya, dia terbaca 4,2 volt tadi ya. Kita akan coba lagi. Ya, 4,18 ya. Ini artinya untuk normal pengisian ya, dia voltasenya keluar 4 volt lebih ya. Dan untuk konektornya sendiri dia sudah, kalau saya bilang lowback ya, atau lower. Oke, kita akan coba pasangkan kembali kabel dari baterai ya. Kita akan baterai kembali dan kita akan coba lakukan pengisian melalui handphonenya ya. Oke bang, selanjutnya kita coba lakukan pengecasan kembali. Ya, alhamdulillah sudah bisa muncul notifikasi pengisian ya. Akan tetapi ketika saya goyang seperti ini, dia akan turun kembali ya. Saya akan coba menggunakan kabel yang lain ya. Barangkali untuk kabel chargernya juga tidak bekerja secara baik.
Ya, untuk pengisian daya alhamdulillah sudah bisa ya. Kita akan tunggu sebentar ya sampai handphone bisa terisi baterai ya. Apakah dia mau bertambah atau tidak, kita akan jeda ya, kita tunggu sebentar. Oke Bang, setelah saya lakukan pengisian daya beberapa saat ya, untuk handphone alhamdulillah sudah bisa menyala ya. Tetapi sangat gelap ya, dan juga ternyata terkunci pola ya, jadi tidak bisa dilakukan sentuhan untuk di touchscreen-nya sendiri. Jadi fix untuk handphone ini sudah bisa menyala ya untuk tablet E1C nya. Nanti tinggal kita akan lakukan proses perbaikan, dan pada touchscreen-nya sendiri atau layar sentuhnya nanti akan kita carikan ya, mudah-mudahan ada ya. Ya, untuk di kota saya kemungkinan memang tidak ada, nanti saya akan coba online kan ya, dan saya akan coba nanti lakukan pembersihan pada beberapa komponen ya, ada terjadi korosi cukup parah ya, ini putih juga di bagian sini ya, ini. Dan juga nanti saya akan coba lakukan penggantian konektor ya pada konektor baterai. Oke, jadi kesimpulannya untuk dua tablet ini ya, X7 Pro dan juga E1C ya, yang sudah bisa menyala hanya E1C, sedangkan untuk di X7 Pro terjadi permasalahan pada pengisian ya, entah itu konektor baterai ataupun konektor charger maksud saya, ataupun di jalurnya. Nanti kita akan bahas ya, lain kesempatan besok kita akan bahas lagi. Jadi kesimpulannya untuk dua tablet ini saya rasa perlu dilakukan penggantian untuk layar sentuh ya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan ya Bang, semoga saja bermanfaat untuk teman-teman khususnya teknisi pemula ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kita goyang jempol dulu. Bye bye, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya Bang.